Pernah dengar lagu ini kok? Tuhanku, oh Tuhanku, berkati mamaku dan juga papaku serta semua keluargaku. Pernah dengar kok? Suka itu lagu? Kira-kira apa makna yang Bapak Mama dapat dari lagu itu? Berkat. Ya karena dia punya judul berkati keluargaku. Terus terang beta baru lihat ada acara pemberkatan nikah sebanyak ini. Biasanya pemberkatan nikah itu hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat. Yang lain jaga ten. Tapi puji Tuhan keluarga memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan karena itu memberi dukungan itu secara penuh maksimal. Ini luar biasa. Harapan yang sama diberkati. Atau ada harapan lain? Tidak suka menderita Iya, tidak ada harapan itu. Walaupun otong jujur, biasanya kenyataan bertolak belakang dengan pengharapan. Amin. Ini kalau amin palan begini ini berarti mau begitu Padahal labar itu kelanjutan. Di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, dalam keadaan apapun pengharapan itu selalu ada. Amin kok? Selalu ada, harus selalu ada pengharapan. Orang yang hidup tidak ada pengharapan selesai di hidup. Itu jambatan lilipat tunggu dia. Mau pagar tinggi sampai atas juga dia cari jalan untuk lompat di bawah. Kalau orang susah ada harapan ya. Tapi orang yang hidup dalam pengharapan itu beda, saudara-saudara. Ya. Nah Mazmur ini Mazmur yang ada dalam kumpulan-kumpulan Mazmur siara atau nyanyian kenaikan. Nyanyian pendakian di saat umat Israel itu datang kepada Tuhan di Sion, beribadah di Bait Suci Yerusalem. Ini Mazmur ini sering mereka lakukan, nyanyikan ketika mereka merayakan Paskah. Israel itu saudara-saudara bangsa Yahudi, ibadat itu hal yang terutama yang bisa diganti, bisa diganggu gugat oleh apapun. Dong begitu taat untuk mengikuti semua perintah Tuhan, saudara-saudara. Ini juga sering disebut sebagai Mazmur kebijaksanaan, yang melukiskan tentang bagaimana seorang suami yang hidup di hadapan Tuhan dengan takut dan hormat kepada Tuhan, dan kemudian hidup di rumah tangga keluarga itu diberkati Tuhan. Nah kita akan belajar sama-sama dari Mazmur ini, bagaimana cara supaya rumah tangga yang hari ini mulai dirintis, dibentuk ini diberkati Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, ayat yang pertama itu dikatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Garis bawahi takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan di hidup akan diberkati. Amin. Takut Tuhan ini ada 3 makna di sini. Takut Tuhan di sini bermakna yang pertama itu hormat kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Karena apa? Karena sadar, ada kesadaran penuh dalam hidup ini bahwa Tuhan itu dia sang pencipta bumi ini. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia yang memberkati hidup kita. Karena itu kita menghormati Tuhan. Bagaimana menghormati Tuhan? Hidup setia kepada Tuhan. Selalu mau beribadah kepada Tuhan. Berdoa, baca kitab suci. Di dalam Ibrani pasal 10 itu dia bilang, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Usaha supaya jangan termasuk beberapa orang itu. Yang suka baca putar, aduh Pak Pendeta kau langsung ada waktu. Sibuk pun apa yang terlalu hebat kau sudah bisa ibadah. Bagaimana kita menghargai, menghormati otoritas Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Bagaimana dia takut Tuhan, dia menghormati Tuhan, dia tidak akan menyimpang ke kiri ke kanan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak melakukan celah di mata Tuhan, yang tidak duduk dalam kumpulan pecomooh. Itu yang pertama, menghormati Tuhan. Takut Tuhan bermakna menghormati Tuhan. Yang kedua, takut Tuhan bermakna taat.
Apapun Tuhan pun kehendak akan diikuti. Apapun maunya Tuhan. Ya. Kalau taat kepada Tuhan, jauhi minum keras di dalam pesta resepsi. Karena akan sia-sia kita punya ritus ibadah seperti ini. Kalau tidak ada ketaatan. Orang Kristen harus punya standar hidup berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia lain mau hidup kayak gila-gila ke setan silakan. Tapi anak Tuhan yang penuh dengan kasih kita. Kalau tidak dibarengi dengan standar hidup yang baik, sia-sia. Orang yang takut Tuhan, unsur yang ketiga itu mengasihi Tuhan. Dan standarnya tinggi. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Semua kasih di Tuhan. Kalau kita bisa lakukan itu, maka orang terdekat kita, istri kita, suami kita akan bisa mengasihi dengan sempurna. Apa hukum yang kedua yang sama dengan itu, dia bilang kasihi bisa sama manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini kalau Ibu Delvi bilang Bapak Bemo itu buah lelaki yang dicamplong sana itu, pasti karena cinta, karena mengasihi Pak. Tapi asa terkadang masih baru pi. Nanti kalau sunikah lama-lama bilang lu gila kok dikupang buah banyak-banyak sampai di situ mah pi jauh-jauh. Ini mungkin karena kasih mulai berkurang. Amin. Nah, yang amin bilang betul toh. Kasih mulai berkurang karena dia mama mulai keriput, susah mau kasih lagi. Mengasihi, melakukan apapun kepada dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Suami kalau kasih istri, patian 2 bokor jadi habok. Siap Pak? Siap Pak? Beta ini cuci. Beta cuci rambang dan bapak mantu dan mamantu pembagian. Keponakan pembagian. Beta bilang mama pitanya tetangga mas ada lebaran. Kira belotri. Nah, tapi makanya kalau kita mengasihi, kita kasih semua cinta kepada yang kita kasihi. Amin ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu harus teraplikasikan dalam keluarga. Ya. Ini penting bagi kita semua, teristimewa Pak Hengkesa dan Ibu Delvi. Ya, jadi yang berikut saudara-saudara, strategi untuk kita hidup kita diberkati. Ayat yang kedua dikatakan begini, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi supaya hidup berbahagia, suami harus bekerja keras. Amin. Harus kerja keras, harus usaha. Ya, sonde boleh sonde usaha. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-5 itu dia bilang, dengan susah payah engkau akan mencari rezeki di tanah seumur hidupmu. Jadi harus kasih keluar keringat baru dapat makan, dapat berkat. Berkat Tuhan selalu tersedia, tapi kita kerja. Kalau kemarin-kemarin Pak Hengkesa mau gunting rambut 10.000 cuma minta di Bapak Octavianus. Sekarang kerja keras supaya dapat 10.000, bisa lebih. Jadi bukan bapak saya gunting rambut, mama juga bisa rebonding kok. Bisa masuk spa kok. Karena ketika suami lihat istri bahagia, istri cantik, suami juga bahagia. Amin kok. Berkat kita buang di mana-mana, Tuhan sediakan asal mau sah. Biasa peribahasa dulu bilang begitu. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Ya. Sekarang orang bilang tidur juga ada uang, nah, asal mau sah. Tiap hari hanya nonton curahan hati. Kira curahan hati kasih uang juga. Nonton curahan hati menangis sendiri-sendiri. Soalnya masa. Jadi suami harus kerja keras. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Harus berdoa, bekerja. Jangan bikin tabale. Jangan kerja-kerja tato baru berdoa. Kerja-kerja nanti kayu tende sampai kaki koluka baru berdoa. Berdoa di mana? Berdoa cari hamba Tuhan. Saya tahu siapa yang bikin kok. Kenapa? Karena kerja masih berdoa. Ora et labora jam bola bales dia. Mama juga, Mama Delvi bangun pagi-pagi. Jangan gara-gara bapak mau pikir jalan langsung sone berdoa, langsung bangun lari, tabrak pintu, baru aduh. Karena saya berdoa. Jadi
Ingat Tuhan, andalkan Tuhan selalu. Nah, ketika kita lakukan itu, ada dampak. Ketika kita takut Tuhan, ketika kita berusaha keras, ada dampak. Dampaknya apa? Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Kalau pohon anggur yang subur bukan hanya daun saya lebar, buah juga lebar. Amin kok. Istri akan seperti pohon anggur yang lebar, bukan lebar. Ya toh. Kadang-kadang orang bilang waktu menikah dan dia ke kulkas satu pintu. Maas nikah ini di model sama ke kulkas 2 pintu. Tiap hari hanya makan. Anggur itu menyegarkan, apalagi anggur orang tua. Di perjamuan sudah minta tambah. Apalagi perjamuan dulu-dulu yang sloki belum sama kayak sekarang, masing-masing bawa gelas mau dari rumah. Baru yang poa di kawan minum lah. Oh, itu lebih ramai lah. Kalau suami takut Tuhan, keluarga diberkati. Apalagi istri takut Tuhan. Jangan hanya suami saya yang takut Tuhan, istri juga harus takut Tuhan. Ini dari tadi Pak Engkasih Pak Pendeta ini omong beta terus, serveta terus. Kapan beta? Sekarang ibu juga. Ibu juga harus seperti itu. Istri yang takut Tuhan tadi dikatakan dalam nas pembimbing itu akan tunduk kepada suami. Kalau takut Tuhan hormati suami, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Banyak rumah tangga yang tidak harmonis karena istri tidak takut Tuhan, tidak takut suami. Ya. Kalau istri takut Tuhan, dia akan hormat di suami. Ya. Bukan hormat ini tiap hari hormat, bukan. Tapi dia akan hormat, dia akan setia melayani. Ada istri-istri yang jam 9 juga belum bangun. Akhirnya bapak pergi makan di tetangga. Bapak pergi minum teh, kopi di tetangga. Ini kan akhirnya cari hal. Nah, mama bangun lebih sedikit. Bapak lihat tetangga bangun lebih sedikit, makanya bapak pilih dia. Jadi kalau istri takut Tuhan, istri setia melayani suami dan anak-anak. Kalau istri takut Tuhan, maka habis sudah. Ya, istri kalau tidak takut Tuhan itu rumah tangga hancur. Ya, kerja tiap hari hanya TikTok terus. Apalagi real, dongnya gini. Dongnya begini sampai ke kurung di sini. Apalagi itu ikan naik di pantai. Dong istri-istri dong tua-tua ikan naik di pantai terus. Dan dasar muncul real terus. Ini godaan ini terlalu mencolok. Ya, kalau istri yang takut Tuhan tiap hari suami kerja setengah mati kumpul doi, kumpul berkat Tuhan. Istri main COD terus, uang habis. Hanya baklai berperitanya di hamba Tuhan. Tolong doa, cek doa, tahu kenapa kau suami itu marah-marah terus. Kalau tiap hari hanya tahu kasih habis doi di COD terus. Lu COD lah ini baru tukar kasih kembali barang, tukang batal. Nah, giliran suami mau COD son bisa. Karena istri pernah batal. Nah. Ya. Jadi kalau istri son takut Tuhan itu bahaya, saudara-saudara. Harus menjadi istri yang takut Tuhan. Ya. Banyak istri yang son takut Tuhan tuh kayak kereta. Tiap hari berjalan terus. Shopping terus. Lupa masak. Lupa kerja, kasih siap suami dong, pulang bakalai. Kau memang lucu gara-gara nah. Jalan tuh kerja memang, siap memang. Lalu titip pesan bilang bapak, makanan sama siap di meja. Mama mau refreshing sedikit. Mama mau pergi main golf kok. Kalau istri yang takut Tuhan itu dia pintar urus suami. Jangan suami keluar ini sama kayak aduh kesian. Kalau mama tua yang keluar kau pikir anggota dewan. Bapak yang keluar ini kasihan. Bapak setengah tiang terus baju son setrika. Bapak pemfarises besar di petis lokal. Mama son tahu setrika celana. Anak-anak lo ingus melele mama tua ni mangkila terus.
Istri takut Tuhan itu dia tidak hanya siap makan minum. Di perumah itu harus indah. Beta kalau ke orang perumah tuh beta duduk pertama tuh langsung dia angkat muka lihat di atas dong. Laba-laba vol ini bukan istri takut Tuhan. Lu stel bagaya ke mana macam pun. Istri takut Tuhan tuh suami pulang itu disuruh mandi bersih-bersih. Ya. Bukan masih dadolek lambu sasaek. Kayaknya suami dia pun selera makan kurun. Istri yang takut Tuhan itu istri yang bijaksana, ya. Hebat didik anak. Istri itu orang bilang istri itu tiang doa. Amin atau tiang jemuran. Tiang doa. Amin. Kalau istri takut Tuhan, dia akan urus suami anak-anak itu dan doa. Amin. Amin. Begini mama dong. Berdoa atau tidak? Oh. Berdoa. Lalu di punggung berikut anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Anak-anakmu seperti pohon zaitun. Pohon anggur, pohon zaitun terlalu penting dalam tradisi Israel, dalam kehidupan Israel. Lambang sukacita, kebahagiaan, kemakmuran. Buah pohon zaitun itu menghasilkan minyak dan minyak itu harum sekali. Ini mau ngomong kalau suami istri takut Tuhan akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa, saudara-saudara. Anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Ya. Anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Ada orang tua yang tidak dididik dipanah dan baik, apalagi tidak dididik dengan firman Tuhan. Ya. Ada anak-anak yang pernah dipomba pada mama fi nama. Ada. Ini karena orang tua sangat contoh. Mulai hari ini dan seterusnya walaupun ini anak-anak bapak, tapi ketika sudah diserahkan di Tuhan dan dong jadi suami istri, dorang masuk menjadi orang-orang tua. Panggil dorang dengan baik. Panggillah Bapak Hengkesa. Nama saya apa Bapak? Kes. Kes. Bayar kes. Kes. Nama saya. Kalau Ibu Delvi nama saya? Delvi sah. Ya kan pendek. Ya toh. Jadi mulai hari ini seterusnya panggil siapa mereka Bapak dan Mama. Bapak Hengkesa atau Bapak Kes, Mama Delvi. Hargai dong sebagai orang tua. Kalau bukan kita yang hargai siapa lagi? Jangan sampai opa dan oma jadi pemicu untuk cucu dong panggil Bapak dan Mama Vivi nama saya. Saya percaya Bapak dan Mama orang-orang bijaksana. Hargai mereka. Anak-anak itu bawa pi kenal Tuhan. Dari kecil itu sedini mungkin kasih tunjuk dong cara berdoa. Bawa pi ibadah. Supaya mereka bisa tiru yang baik. Kalau orang tua soal ibadah jangan pernah suruhan. Ayat 5 dan 6 ini mau bilang kepada kita saudara-saudara. Ya. Kalau kita mau datang beribadah kepada Tuhan, ya. Kiranya Tuhan memberkati engkau di Sion. Ya, Sion ini lambang rumah Tuhan. Ya. Lambang rumah Tuhan, tempat di mana orang beribadah. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ya. Jika ada relasi yang baik dengan Tuhan, saudara-saudara, kita selalu datang ke rumah Tuhan, hadir di dalam setiap ibadah, maka berkat Tuhan itu pasti mengalir. Amin. Berkat Tuhan pasti mengalir. Susah mau bagaimana macam pun, potong hanya tiba-tiba kaget dan pengakuan kalau bukan Tuhan yang tolong. Potong seperti ini. Ini susah mau jalan tertutup. Ada keluarga yang melayani, suami istri melayani. Pulang melayani, dong ada apa-apa di rumah. Dong menangis sama-sama, berdoa di meja makan. Piring semua ada, nasi semua ada. Dong bersyukur. Kami mengucap syukur untuk berkat hari ini. Tapi dong tahu persis bahwa dong sudah akan dapat makan ini hari ini malam lalu makan. Amin. Orang ketok pintu, rupanya tetangga ada hajatan, ada pesta. Antar kasih makanan. Ya. Jadi kalau kita takut Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan di Sion, di rumah Tuhan, ya, mau hadir di sana, berkat Tuhan mengalir.
Apa saja berkat Tuhan disebutkan dalam bacaan ini. Berkat Tuhan itu kesejahteraan, kebahagiaan. Yerusalem itu akan dinikmati. Ya. Ingat, berkat Tuhan itu untuk semua, bukan untuk satu orang. Pak Ente saya, jadi jangan sama laki-laki lain. Ada banyak suami yang bakancing doi. Banyak suami bakancing doi. Dia pun istri mau beli bawang berbapak. Beli bawang. Bapak beli fix. Jadi suami kancing. Kasihan. Dapat berkat itu untuk semua. Kasih kepada istri kok istri atur. Kalau kita setia kepada Tuhan, selalu datang mencari Tuhan, saudara-saudara, maka berkat Tuhan itu mengalir kesejahteraan, kebahagiaan. Punya segala sesuatu kalau tidak sejahtera juga percuma. Amin. Punya harta banyak tapi tidak bahagia juga percuma. Banyak rumah tangga di Kupang ini perceraian paling tinggi. Itu perceraian di antara sesama orang Kristen. Alasannya satu, sudah bahagia. Ini persoalan di sini. Kalau kita mencari kebahagiaan kepada pasangan kita, itu bermasalah. Harusnya saya mau menikah dengan dia karena saya mau membahagiakan dia. Itu harus ada prinsip di hati. Ya. Maka suami bisa tahan lapar, tahan minum hanya untuk bawa berkat pulang supaya istri dengan anak-anak makan. Ya. Istri pun demikian. Saya mau membahagiakan dia. Jadi ada keinginan untuk membahagiakan orang-orang yang dikasihi. Lalu ada berkat kebahagiaan itu sampai kepada anak cucu. Sampai kepada anak cucu. Melihat anak-anak dari anak-anakmu. Berkat umur panjang. Umur panjang itu ada di tangan Tuhan, saudara. Karena itu dekat-dekat dengan Tuhan. Karena ada di tangan. Bapak terlambat kesetahun sampai selesai. Kesehatan umur panjang itu akan diberikan kepada kita. Pak Engke sama merokok atau tidak? Tidak. Miras tidak? Tidak. Wih, luar biasa ibu. Dapat suami yang luar biasa. Berarti saya kerja berat. Karena biasa dapat suami perokok, suami pemabok, istri itu tikam lutut tiap hari. Karena istri punya keinginan itu bahagia. Ya. Jadi kalau mau umur panjang, jauhi rokok, jauhi minuman mabok, jauhi kejahatan. Jangan suka mete. Ya. Nanti mati muda baru bilang orang bikin. Padahal sendiri yang cari. Minum kopi, paksa mata terbuka, mete bola. Lalu pagi-pagi langsung mandi, siram di kepala, memang langsung stop. Ya. Suami dan istri harus jadi berkat bagi keluarga, bagi gereja. Keterlibatan suami dan istri itu penting. Bagi masyarakat harus ada kontribusi. Dari suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Nah ini bisa terjadi kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, kita bisa berdamai dengan tetangga itu kalau ada relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau tidak kita darah tinggi terus. Lihat tetangga pemuka sobat suka minum. Ya. Tapi kalau ada relasi yang baik saudara-saudara, maka kebahagiaan itu tercipta. Bukan hanya bagi pak dan ibu saja, bagi orang tua. Ini yang terakhir yang mau ngomong. Ya. Saudara berdua menikah bukan hanya untuk kebahagiaan saudara berdua, tapi kebahagiaan kedua keluarga besar. Saudara berdua ibarat jembatan emas penghubung. Ya. Jadi berusaha untuk membahagiakan keluarga dengan keharmonisan keluarga saudara berdua. Kalau saudara berdua baik-baik bahasa yang bapak dan mama sana akan stres. Kadang-kadang orang tua mati cepat karena lihat anak-anak dong ini batang kar terus. Ya. Layani dong Pak Hengkesa. Ibu Delvi layani orang tua. Ya. Biasanya besok suka di acara simbolis penghormatan kepada orang tua. Nanti di resepsi ada potong anu kue potong anak begini kopi sorong di bapak dan mama. Tapi habis itu resepsi disendikin lagi. Jangan layani dong dengan baik. Ya. Karena ketika kesempatan itu susah ada kota menangis percuma. Orang tua masih itu layani. Suami dan istri harus mulai jadi berkat dalam keluarga. Keluar di lingkungan sekitar, dalam gereja, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebahagiaan sudah bisa dicapai kalau suami kerja sendiri, istri kerja sendiri.
harus kerjasama. Amin kok. Amin. Kerjasama itu penting dalam keluarga. Kerjasama, berdoa bersama. Harus ada mesbah dalam rumah tangga. Bangun pagi mau tidur malam selalu ada mesbah. Harapan-harapan dari orang tua, harapan-harapan daripada yang ibu, berkati rumah tangga itu akan terjadi. Firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.